Halo, selamat sore. Apakah suara saya masuk? Halo, selamat sore. Masuk Pak, masuk. Ya, Masuk Sore, Pak. Pak. ya selamat sore. Terima kasih. Saya kira nggak masuk suaranya. Oke, pertemuan kali ini agendanya ada dua. Yang pertama, kita akan ngobrolin sebuah metode yang cukup baru dalam decision support system. Seharusnya kalau dari RPS kita akan ngomongin metode selain Borda gitu. Jadi ini masih dalam ranah Group Decision Support System, tapi saya arahkan saja ini ke dalam apa namanya metode yang TA-able lah gitu ya. Mungkin kalian juga akan bisa kalian gunakan saat TA. Tuh, oke. Seharusnya di pertemuan 14 kali ini kita akan membahas mengenai metode Copland Score atau metode voting. Oke. Metode voting kalau kalian uh, apa nih sudah harusnya sudah sering kalian gunakan juga ya. Kalian pengen apa, kalian bisa vote. Seperti itu saja sebenarnya sederhananya Copland Score seperti itu. Gimana caranya sebuah voting dilakukan gitu. Oke, tapi karena itu termasuk decision support system mungkin voting yang akan dilakukan menggunakan sistem ya. Tapi kita skip aja kondisi itu, kita akan ngomongin sebuah metode bernama metode Marcos. Biasanya saya dengar kata Marcos mirip mafia. Oh ini. Tapi metode ini termasuk metode yang cukup baru di 2018. Saya juga melakukan riset di metode ini dan sudah saya implementasikan juga di perangkat lunak. Sehingga ini benar-benar bisa digunakan buat TA. Kita coba share screen dulu. Mudah-mudahan oke. Udah muncul share screen saya? Kelihatan share screen-nya? Oke. Kita akan ngomongin mengenai metode Marcos, tapi sepertinya ini saya ada materi pendahulu. Nah, kita mulai dari sini, Marcos. Marcos, measurement alternatives and ranking according to compromise solution. Marcos diperkenalkan oleh Selkostevic dan kawan-kawan tahun 2019 ya, sehingga terbilang cukup baru di MADM. Ini metode ini didasarkan pada pendefinisian hubungan antara alternatif dan nilai referensi atau alternatif ideal dan anti ideal, mirip dengan TOPSIS. Jadi di sini sebuah evolusi dari TOPSIS ya. Kalau kalian perhatikan di pertemuan ke berapa ya? 9 ya? 9. Itu ada TOPSIS. Jadi mirip dari situ. Oke. Marcos ini berdasarkan hubungan yang ditentukan, fungsi, utilitas, dan alternatif ditentukan dan peringkat kompromi dibuat dalam kaitannya dengan solusi ideal dan anti ideal. Jadi yang terbaik dan yang terburuk. Preferensi keputusan ditentukan berdasarkan fungsi utilitas. Fungsi utilitas merepresentasikan posisi alternatif yang berkaitan dengan solusi ideal dan anti ideal. Alternatif terbaik adalah yang paling dekat dengan ideal dan saat yang sama terjauh dengan titik preferensi anti ideal. Jadi gitu. Ya. Prosedur Marcos seperti ini, standar banget. Ada pembentukan matriks awal yang diperluas. Nah, ini agak sedikit berbeda karena di sini ada AAI itu di bagian kiri. Gitu. Ini ada anti ideal, ini ada ideal, anti ideal. Gitu. Oke. Kemudian prosedur Marcos yang pertama ada membentuk metrik awal yang diperluas itu menghitung kriteria keuntungan dan benefit. Jadi caranya kayak gini. Untuk kriteria keuntungan atau benefit, untuk anti idealnya ya, solusi anti idealnya, itu minimal dari kolom, kalau idealnya maksimal dari kolom. Kerugian kebalikannya, anti idealnya itu adalah maksimal dari kolom, idealnya adalah minimal dari kolom cost. Jadi cost benefitnya itu ada perhitungannya pada normalisasi alternatif nanti. Gitu. Normalisasi matriks awal yang diperluas gitu. Jadi ada kriteria keuntungan atau benefitnya itu nilai NIJ XIJ dibagi XAI gitu. Jadi nilai elemen dibagi dengan nilai ideal gitu. Kalau kerugian dibagi dengan nilai anti ideal.
Kemudian ada penentuan matriks berbobot atau V gitu. VIJ sama dengan NIJ kali WIJ. NIJ itu tadi nilai normalisasi I ke J dikali dengan bobotnya. Oke. Kemudian perhitungan utilitas alternatif KI gitu. KI plus itu atau KI positif itu sama dengan SI, jadi nilai yang hasil ini, hasil penentuan matriks bobot itu dijumlahkan dibagi dengan jumlah nanti idealnya jumlah idealnya KI min itu yang cost gitu, yang kerugian. Terus jumlah baris alternatifnya dibagi dengan jumlah anti ideal. Di mana SI mewakili jumlah elemen matriks bobot V yang dihitung menggunakan persamaan seperti itu ya, dijumlahkan ya. Begitu. Kemudian penentukan fungsi utilitas alternatif atau FKI panjang. Oke. FKI ini udah final ya. FKI sama dengan ya KI plus itu tambah KI min per 1 ditambah 1 min fungsi dari FKI plus dibagi dengan FKI plus tambah 1 min FKI min dibagi FKI min gitu. Di mana FKI plus mewakili fungsi utilitas dalam kaitannya dalam solusi ideal, FKI min anti ideal. Jadi FKI min itu adalah KI plus dibagi dengan KI min per KI plus. FKI min sama KI min per KI min plus KI plus. Ya, plus minusnya agak beribet di ujung penilaian nilai preferensi, tapi ini masih mungkin kalau kita pelan-pelanin itu kita bisa. Kemudian perankingan descending ya, makin besar makin bagus. Studi kasus Marcos standar banget. Karena ada studi kasus, mari kita coba. Mari kita coba. Selesai mana? Oke. Kita coba mengerjakan ini. Kita punya alternatif seperti ini ya. Kita punya alternatif seperti ini. Tahap pertama kita melakukan pembuatan matriks yang diperluas. Kayak gini. Jadi ada ini, ada AAI, ada AI gitu. Oke. Jadi ini saya buat ke sini deh. Oke. Kemudian kita ada AAI di sini kan. Di sini ada jadi di sini anti ideal karena ini di sini adalah benefit dan yang cost ada di sini ya. Nah, benefit cost benefit gitu dengan bobot itu 0,1, 0,15, 0,45, 0,3. Terus kurang. Harusnya di atas aja. Oke, nah gitu. Untuk AAI itu berarti kalau ketika dia band, berarti minimal. Jadi kalau dia AAI itu berarti minimal ya dari ini. Kalau dia AI dia maksimal dari ini. Itu. Oke. Dapat seperti itu kecuali yang ini karena ini cost berarti ini saya ganti jadi max. Ini saya ganti jadi min. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini untuk pembentukan matriks awal yang diperluas. Ya. Karena ini cost, jadi saya kasih warna oranye. Tetap oranye. Karena ini benefit, saya kasih warna hijau. Ini juga warna hijau, ya. Nah, ini yang AAI nih. AAI, ini yang AI, ini yang itu jadinya. Kita punya matriks yang diperluas. Itu. Ini adalah step pertama pembentukan matriks awal yang diperluas. Oke. Selanjutnya kita menggunakan normalisasi alternatif yang diperluas. Gitu. Yang pertama NIJ gitu kan. Ya, untuk yang pertama itu
Saya copy dulu. Nah, karena ini cost, ini untuk normalisasinya itu standar ya. Saya hapus saja dulu matriks yang diperluas. Matriks diperluas ikut nggak sih? Nah, matriks yang diperluas 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Oh, enggak ikut. Oke, jadi tidak ikut. Nah, tidak ikut. Tinggal ini dibagi dengan jumlah alternatif idealnya, gitu. Jadi saya, saya validasi. Oke, hasilnya seperti harus 2 kali ya. Supaya ke samping doang. Habis itu saya paste semuanya formula. No. Oh, ternyata salah nih. Kalau ini harus di anti ideal. Jadi ini harus di sini. Oh, oh nggak apa-apa. Satu doang. Oke. Oh, kebalik. Dibagi dengan ini. Ini. Yuk, dibagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buat normalisasinya itu, normalisasi dengan cara, kalau dia benefit itu nilainya dibagi dengan jumlah AI-nya. Dapat segini, 3 bagi 5, 4 bagi 5, dan seterusnya, 5 bagi 5 kan. Itu juga seperti ini. Nah, untuk cost, dia adalah nilai ini, nilai AI-nya dibagi dengan nilai elemennya. Baik ya, jadi seperti ini hasilnya. Oke, kita dapetin matriks normalisasinya. Tuh. Kemudian kita akan buat matriks pementuan matriks berbobot ya. Caranya itu sama dengan kita tinggal kalikan ini. Mirip sama dengan apa namanya? Yang sebelumnya juga. Jadi tinggal ini dikali dengan ini. Mirip dengan metode-metode yang biasa ya. Formula. Nah, dapat seperti itu. Kita lihat nggak usah bikin matriks ya. Tuh. 0,06, 0,08, 0,1, 0,6, 0,1. Selanjutnya setelah kita membuat perhitungan matriks terbobot, oke, kita punya matriks normalisasi terbobot, kita lanjutkan ini dengan menghitung nilai utilitas alternatif. Kita tinggal sum aja. Jadi di sini ada S. Oke. Ya. Ini kita sum. Ya kan? Kita ada sum seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menghitung SAI dan SAAI gitu kan. Itu saya buat aja udah bagus. SAI berarti kan ini yang
SAI ini adalah yang positif ya. Ini yang positif ya, yang benefit ya. SAI itu yang anti ideal. Jadi di sini itu dia cost. Oke. Nah, kemudian ini didapatkan dengan cara membuat max dan membuat min. Tuh, sebentar. Ini ditunggu juga. V11 VI1. Bentar. Berarti ini harusnya ada juga. Benar tidak? Ayo kita coba. Kalau tidak bisa kita lihat contekan. Ya, berarti ada 0,01, 0,5, 0,3. Ya, 0,1, 0,15, 0,45. Ya, betul. Ternyata benar. Itu dihitung juga dengan cara ini dapatnya dari max, dari yang cost ya. Yang benefit ya. Sini. Oh, jumlah dari max V1. Oh, atau ini bisa dihitung dengan cara ini tuh. Max. Sama ya. Untuk kalau dihitung ataupun enggak. Itu sama aja ya. Itu bisa kalian pakai max dan min di sini. Ini bisa jadi penggantinya atau bisa diminkan saja. Ini digunakan rumus menjumlahkan dari ini. Jadi AI-nya kita sum, kita dapat SAI dan min-nya kita sum, ya kan? Min 0,06, 0,75 harusnya. Ya, saya coba cek dulu nih yang kedua. 0,5. 0,5 kali 0,15 berapa? Cek. 0,075. Iya, 0,075 kok sama. 0,75, 0,9, 0,15, 0,09, 0,06. Jadi nanti dapatnya itu yang untuk min-nya 0,75. Jadi ini caranya bukan seperti itu ya. Jadi ini pakai min dari kolom paste formula. Yang ini kita dapetin dengan next. Kita paste formula. Dapatnya seperti ini. Ya, sama-sama disamkan dari min-nya. Apa ada 51 ya? 0,6, 0,75, 0,06. Ini kayak salah nih normalisasinya. 400. Normalisasi yang terakhir. Kepo saya jadi. 150 bagi 400 berapa?
0,378. Karena ini 3 angka belakang koma, kita jadi 3 angka belakang koma dulu deh. Nah, gitu. Pas kok. Oke, benar. Kemudian kita coba di sini. 281 nih. 0,938. Min IV1 0,06, 0,25, 0,56, 0,56 di sini. 0,375. Oke, harusnya segini. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan tingkat utilitas alternatif gitu. Kita nanti ada perhitungan yang agak ribet di sini. Perhitungan yang agak ribet. Di mana kita akan menghitung KI min dan KI plus. Oke. Kita ada di bawah aja deh. Kita akan hitung KI plus dan KI min. KI plus itu SI bagi SAI. Oh, ini masing-masing. Di sini KI plus, di sini KI min. Saya agak lupa juga sama metode ini. Nah, kita punya KI plus itu caranya adalah ini dibagi ini. Kita validasi. Hasilnya seperti ini. Oke. Oke. Habis itu ini dibagi dengan yang di bawah. Oke, hasilnya seperti ini. 1 koma ya. Oke, nggak apa-apa, kayak beda. Itu nanti kita lihat. Apakah saya kayaknya salah hitung di sini atau yang ini salah hitung. Selanjutnya kita, mulai menghitung FKI ya. Ini adalah FKI min sama FKI min. FKI plus dan FKI min. Rumusnya KI plus dibagi dengan KI plus dibagi dalam kurung sama dengan KI plus dibagi dalam kurung KI plus tambah KI min 0,329. Oke, karena angkanya berubah ya. Ini sama dengan KI min dibagi dalam kurung KI plus tambah KI min. Nah, hasilnya seperti itu. Hasilnya harusnya sama. Ya, sama. Kita udah hitung FKI min dan FKI plus. Selanjutnya kita akan hitung KI sama dengan KI plus tambah KI min dibagi 1 min FKI. Wow, panjang. Jadi ini kita ngitung nilai finalnya itu adalah KI. Ya. Itu adalah KI plus tambah KI min. Jadi saya akan pecah dulu ya, KI-nya aja ya. Yang pertama itu KI plus ditambah KI min. Itu yang pertama. Supaya nggak ribet, kita pecah aja. Jadi yang pertama adalah KI min ditambah KI plus, yaitu KI plus tambah ini ditambah ini. Oke. Habis itu kita punya habis itu kita punya 1, habis itu ada 1 min FKI min ya ini. Habis itu kita punya 1 min FKI plus dibagi FKI plus. Ribet ya. Ribet.
adalah inovasi terbaru dalam DSS, sehingga kita akan mencoba untuk menghitungnya saja. 1 dikurang FKI min, FKI plus dibagi FKI plus. Karena ini dalam kurung, coba kita lihat. Oh, dulu. Seperti ini. Oke. Terus kita akan FKI min-nya sekarang. 1 min FKI plus sama FKI min. Coba. Dengan 1 sama dengan 1 dikurang, dalam kurung 1 kurang FKI min FKI. Misalnya seperti ini. Kemudian KI-nya itu adalah ini, KI dikurang, dibagi 1 ditambah ini ditambah ini. KI harusnya. AF 4,78. Salah ya? 0,37. Satu. Cuma 0,5. Oh, kurung ya. Ya, mirip. Jadi harusnya kayak gini. Kalau udah dapat 1 sih bisa kita drag and drop aja ya. Oh, hasilnya seperti ini. Wah, ribet. Jadi ini cukup memusingkan juga karena juga levelnya ada di Topsys. Kalau kita bawa sini hasilnya, nah, habis itu kita punya ini. Nah, ketika kita bikin apa namanya grafiknya kayak gini, 4 5 4 2 1 3 kayak gitu. Oke, nah jadi hasilnya seperti ini. Ribet. Ribet. Jadi kayak gitu metode Marcos, tapi masih bisa dipelajari lebih lanjut kayak gitu. Cukup rumit. Nah, sekarang sebelum seperti itulah, nanti di modul juga kalian kerjakan lagi. Pusing, sama saya juga pusing. Ini metode yang cukup rumit ya untuk Marcos ini. Tapi masih bisa dikerjakan sih. Oke. Kita sudah lewati saja metode Marcos karena saya ingin juga menunjukkan bahwa metode DSS ada yang sulit. Saya juga kadang-kadang masih kacau juga ngerjainnya. Karena perhitungan nilai preferensinya itu cukup rumit karena banyak perulangan di situ. Gitu. Oke. Kita lanjut saja ke UAS. Oke, UAS ya. UAS itu kita akan bikin program. Kapan kita bikin program? Nah, coba saya jelaskan sedikit mengenai program yang akan nanti bisa kalian bikin. Apa yang bisa? Mungkin saya udah pernah jelasin, lupa. Jadi nanti program kalian itu mungkin bisa bikin SO, bisa bikin WP ataupun Topsys, Mura juga boleh, Marcos juga boleh. Marcos saya ada, FKI min P. Gitu sih harusnya. Oke. So, ya. So yang nanti kalian bikin UAS itu adalah program yang mirip seperti ini saja. Yang pertama, dia bisa menampilkan minimal data alternatif. Oke, data alternatif seperti ini. Oke. Yang kedua, dia itu ada normalisasinya. Kalau misalkan so, dia pakai normalisasi tahap keduanya. Oke. Ini hasil normalisasinya dari alternatif. Kemudian
ada perhitungan pembobotannya gitu. Kalau saya pakai AHP ya, kalau kalian kan bebas nanti bisa dari mana gitu, nanti kalian akan input data pembobotannya. Kemudian ada nilai preferensi kayak gitu. Jadi minimal ada satu page yang menampilkan ada data alternatif, ada data perhitungan DSS, dan satu lagi berupa page untuk menampilkan bobot. Itu nih Pak, kalian pakai ini aja kayak manual ini aja. Jadi kalian input ini apa dan nama kriteria boleh lah gitu. Dan juga ada data alternatifnya gitu. Saya kayak ini sih. Data alternatif kayak itu kalau misalkan dilihat nilainya kayak gini. Oke. Jadi nanti kalau kalian di UTS, saya minta kalian itu lagi bulan Januari tanggal 12 kita akan demo program. Kita demo program mengenai kondisi DSS ini. Yang pertama kalian bikin data alternatif kayak gini tampilannya. Isinya mungkin kurang lebih kayak gini. Kemudian kalian juga bikin pengaturan. Ini ada pembobotan di sini, boleh lah. Atau kalian gabungin di sini data alternatif dan pembobotan, boleh. Kemudian baru ada perhitungan menggunakan metodenya, itu ada data alternatif, normalisasi alternatif, perhitungan. Jadi kayak gitu. Anda boleh kalian pakai WP, dan pakai murah juga boleh, tapi murah juga cukup menantang ya. Kayak gitu. Marcos, lumayan sih. Marcos ribetnya di sini nih, di VI ini nanti kalian banyak ini. Ya, dramanya di sini. Ini berat. Oke. Topsis saya nggak punya ya. Tuh, jadi boleh kalian mengerjakan. So, WP boleh lah, gampang lah itu. Harapan saya di situ. Tapi kalau kalian bisa challenge diri kalian sih, boleh. Begitu ya. Pakai, baru baca Wira ya. Pakai database atau enggak? Misalkan kalau saya minta untuk kalian itu ubah nilai alternatifnya, misalkan yang semula dari 10 itu saya jadi 15 gitu. Kalau misalkan itu kalian simpan dalam database lokalnya sih nggak masalah. Yang penting ketika saya minta itu diubah nilai aja ya, bukan jumlah alternatif atau jumlah kriteria. Kalian saya minta ubah nilai alternatif atau ubah nilai bobot itu bisa. Tuh, kayak gitu sih. Kalau misalkan kalau saya itu tuh misalkan kayak gini di pengaturan ya, nilai manualnya ini saya ganti nih gitu, misalkan 0,25 sekian gitu, tinggal tombol simpan langsung berubah semuanya kayak gitu sih. Bukan udah simpan, nanti di sininya nanti otomatis dia berubah. Kalau saya sih kayak gitu. Tapi kalau kalian memiliki cara yang lain itu akan jauh lebih memudahkan, ya silahkan kayak gitu. Oke. Kalau bisa pakai database kan mungkin lebih mudah ya. Jadi kalau saya sih pakai database, sehingga database gimana cara bikin ya? Localhost php-admin ya? Salah. Localhost, habis itu php. Oke, mau. Kalau saya coba tampilkan dulu ini database-nya. Saya cuma punya data seperti ini aja. Data alternatif, isinya kayak gini. Yaitu C2, C3, C4. Ini statis ya. Kemudian saya punya data kriteria. Nah, ini doang nih nggak ngaruh sih. Data kriteria ini nanti ngambil datanya langsung di sini. Jadi ada perhitungan matematikanya di sini. Ini adalah ada di sini, ada di setting di MC gitu. Jadi saya simpan dia. Saya simpan satu database untuk mengambil data ini. Saya sih seperti itu cara saya. Mungkin ada yang cara yang lebih efektif, kasihan silahkan. Kayak gitu. Tidak harus ngikutin cara saya, yang penting DSS-nya bisa jalan.
Kenapa saya minta juga di sesi ini kalian coba ya, salah satu ya memang mata kuliah ini kayak gitu karena kita ngomongin di sistem, jadi kita akan ada UAS project gitu. Kemudian kalau misalkan kalian itu challenge diri kalian, ini juga bisa bahan TA juga, siapa tahu. Oke, itu aja. Ada yang ditanyakan? Gak usah nanyain Marcos, Marcos susah. Tapi kayak bisa lah. Oke, kira-kira yang ditanyakan? Tentang UAS, UAS terutama UAS. Gimana Wira? Aman? Mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya, Pak, cukup WP saja bagus. WP boleh. Tapi so lebih menarik sih. So lebih gampang sih. Karena kalau WP kan ada pangkat. Ya, kalau so kan nggak ada pangkat, tambah kurang kali bagi. Jadi PHP-nya masih lebih mudah sebetulnya. Yap, terserah, nggak masalah. Jangan lupa ini dikerjakan berkelompok 5 orang supaya kalian nggak berat. Siapa tahu bisa memudahkan kalau berkelompok. Kalau mau sendiri juga bikin nggak apa-apa. Ya seperti misalkan kalau kalian itu nanti laporannya adalah berupa screenshot doang. Nanti kalian berkelompok, nanti satu kelompok misalkan 5 orang, 5 orangnya yang ngumpul gitu. Mirip sama tugas-tugas sebelumnya ya. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ending? Sebelum end game. Oke, bagi teman-teman yang nggak bisa hadir nanti bisa lihat di YouTube. Wah, jangan lupa komen, like, subscribe. Buat apa? Oke, thank you Wira. Terima kasih. Mudah-mudahan Wira juga mewakili teman-teman yang lain dalam bertanya. Itu saja mungkin hari ini. Terima kasih sudah join. Mohon maaf, itu the Marcos itu emang agak sulit, tapi masih mungkin untuk dikerjakan. Kalau misalkan kalian dalam UAS ini ada kesulitan dalam mengerjakan, nanti bisa info ke saya, Pak. Setidaknya saya nggak bisa programming sebagus kalian kayaknya. Tapi kalau misalkan kalian ingin dibantu perhitungannya, silahkan kontak saya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Saya izinkan live. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima Ya, kasih, terima Pak. kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Jalan dia malam, loh. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Willy.